Setelah 2 bulan, ternyata Poco F3 yang harganya sempat turun jadi 3,8 jutaan, sekarang udah naik lagi ke 4,8 jutaan. Ada lagi Realme GT Neo 3T yang nggak tahu kenapa harganya stabil banget nih, nggak turun-turun. Bahkan nih Realme GT Neo 2 aja malah naik 500.000 loh harganya. Tapi tenang, selain 3 smartphone tadi, masih ada beberapa HP Snapdragon 870 lain yang harganya udah jauh merosot, bahkan sampai 3,6 juta lebih. Produk pertama yang direkomendasikan adalah Poco F4. Untuk urusan performanya nggak usah diraguin lagi lah ya. Dimana berkat chipset Snapdragon 870, kamu bisa ngelibas Genshin Impact dengan mulus di HP ini guys. Bahkan FPS-nya pun juga rata banget di kisaran 50-60 FPS. Bang Beo pun udah pernah nyobain sendiri nih performanya. Ditambah lagi dipadukan dengan internal storage super besar, bikin kamu bisa nyimpan banyak data di smartphone ini, mulai dari ribuan foto, video, hingga game berat sekalipun. Buat kamu yang hobi gaming, Poco F4 udah dilengkapi dengan Liquid Cool Technology 2.0 juga loh, yang merupakan sistem penyebar panas berperforma tinggi dengan vapor chamber berukuran besar untuk penyebaran panas CPU yang optimal. Jadi insya Allah nggak ada lagi tuh yang namanya HP panas kayak setrikaan. Terkait layarnya sendiri, Poco F4 juga sudah memiliki sertifikasi Dolby Vision yang memberikan rentang warna, kontras, dan pencahayaan yang lebih akurat daripada HDR standar. Layarnya juga udah AMOLED 120Hz dengan resolusi FHD+ yang memberikan tampilan jernih dan responsif. Terus kalau ngomongin soal baterai juga, no worries guys, karena proses fabrikasi dari chipsetnya udah lumayan kecil, yaitu 7 nanometer. Cuma yang harus jadi catatan, Poco F4 ini masih terbilang punya fitur fast charging yang menurut Nidya sih agak kurang, karena cuma 67 watt aja, ditambah lagi dengan kapasitas baterainya yang terbilang gak gede-gede banget sih. Dibanderol dengan harga Rp5.699.000 untuk varian 8/256GB pada saat rilis, sekarang udah turun harga sekitar Rp800.000, jadi Rp4.899.000 aja. Harganya ini terbilang masih sama ya guys dengan harga 2 bulan lalu. Nah, buat kamu yang penasaran detailnya untuk spesifikasi dan harga Poco F4 terupdate ada di scene berikut. Lanjut ke produk smartphone yang sempat nih direkomendasikan sebagai HP gaming Realme terbaik, ada Realme GT Neo 3T. Kenapa bisa begitu? Murni karena menurut Nidya HP ini tuh diperuntukkan khusus buat kamu yang rasa versi GT Neo 3 regulernya kemahalan. Jadi bisa pindahin pilihan kamu ke smartphone ini. Tapi dengan catatan bahwa sudah pasti terdapat beberapa pemangkasan di smartphone yang satu ini guys. Kalau kita bandingin dengan versi GT Neo 3-nya. Pertama yang paling berasa banget adalah berkurangnya daya fast charging yang ditawarkan. Kalau di Realme GT Neo 3 kita bisa dapat yang 150 watt. Di Realme GT Neo 3T ini kita cuma bisa dapat 80 watt aja guys. Meskipun ya masih lumayan cepat juga sih, karena pasti pakai untuk ngecas dari 0% ke 50% cuma makan waktu 12 menit aja. Ngomongin performa gamingnya, pas Realme pakai untuk main Mobile Legends, settingan grafisnya mentok di ultra dengan frame rate high. Hasilnya lancar jaya banget sih. Realme juga kelihatan nyaman banget tuh mainnya. Terus pas dipakai untuk main Apex Legends dengan settingan rata kanan, lagi-lagi hasilnya masih mulus banget guys. Satu hal yang bikin dia heran adalah soal harganya, dimana kalian juga bisa cek sendiri di toko-toko online kayak si Ijo ataupun si Oren. Harga baru dari Realme GT Neo 3T ini cenderung kembali stabil dan tetap selainnya baru rilisnya dulu guys. Emang HP ini selaku itu ya? Buat kamu yang tertarik, kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Lanjut lagi ke rekomendasi ketiga nih Price Mania. Kali ini ada Realme GT Neo 2. Meskipun HP gaming murah yang satu ini udah rilis di tahun 2021 kemarin, tapi dengan performa kelas atasnya ngebikin HP ini masih sangat diminati loh. Bahkan nih sempat digadang-gadang jadi sangat langka, aka goib karena banyak peminatnya. Hal yang paling utama jelas karena HP ini udah menggunakan chipset kelas atasnya Qualcomm yang ngebuat skor Antutu yang didapat jadi cukup tinggi, sekitar 650 ribuan poin. Nah, dengan skor segitu, Bang Beok sendiri udah pernah secara langsung nyobain main game di Realme GT Neo 2 nih. Dan hasilnya doi bisa main PUBG Mobile di settingan mentok Ultra HD sampai bisa mainin Genshin Impact di highest 60 FPS dengan lancar, pakai banget guys. Untuk bobotnya sendiri kurang dari 200 gram ya, dan ketebalannya hanya 8,6 mm. Dan sebagai sebuah HP gaming, hal yang sangat diapresiasi dari smartphone ini adalah karena doi ini ada sistem pendingin stainless steel vapor cooling plusnya, dimana terus terang pasti pakai main Genshin selama 30 menit
Bahkan Bang Bewok ngakuin kalau dia nggak ngerasain panas yang berlebihan di HP ini. Oh ya, karena produknya yang digadang-gadang langka, seperti yang Nidya sempat mention di awal pembahasan, berefek ke harga HP ini yang justru malah melonjak nih. Dibanderol dengan harga Rp6.499.000 untuk varian 12/256GB pada saat rilis, sekarang harganya malah naik sekitar Rp500.000, jadi Rp6.999.900 loh guys. Menurut kamu dengan harganya yang naik Rp500.000, Realme GT Neo 2 nih masih worth it nggak sih buat dibeli? Untuk spesifikasi dan harga Realme GT Neo 2 terupdate ada di scene berikut ini. Kalau kamu lagi nyari HP dengan kamera hasil foto yang tajam, video super stabil yang dipadukan dengan performa gaming rata kanan, sinyal 5G, plus kecepatan ngecas yang super ngebut, nih dia punya nih rekomendasinya. Bahkan harganya udah turun harga sampai 3,5 juta loh guys. Ini dia Oppo Reno 6 Pro 5G. HP ini sangat meng-highlight kemampuan videonya yang udah bisa dipakai fitur bokeh cuy. Hasilnya pun beneran sebagus itu loh. Dan yang spesialnya lagi, ternyata fitur bokeh flare video portraitnya ini juga bisa dipakai buat kamera depannya. Kamu bisa lihat dari si Kunama Ultra deh yang nyobain fitur tersebut. Untuk fitur dual view videonya pun juga punya kualitas yang gak miring sebelah guys, alias buat kamera depan dan belakangnya sama-sama ciamik. Nah, fitur ini bisa banget buat kamu pakai bikin podcast ala-ala gitu. Salah satu hal yang paling menarik adalah layarnya yang udah 3D curve display dengan panel AMOLED serta punya touch sampling rate mencapai 180Hz. Spek tersebut bakal memberikan pengalaman menonton video dan main game yang lebih nyaman. Selain itu, HP ini juga memiliki speaker stereo yang membuat pengalaman multimedia kayak main game atau mendengarkan lagu semakin menyenangkan tentunya. Secara performa, HP ini juga patut dipertimbangkan karena didukung sama chipset kelas atas dari Qualcomm dengan clock speed sampai 3,2 GHz. Berkat spek tersebut, Oppo Reno 6 Pro 5G mampu memainkan game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Genshin Impact dengan amat sangat lancar tanpa adanya masalah. Terakhir nih, di baterai HP ini juga udah didukung sama teknologi SuperVOOC 2.0 yang bisa bertahan sepanjang hari dan bisa dicas dari 0 sampai penuh 100% hanya dalam waktu 30 menit aja loh. Dibanderol dengan harga Rp10.999.000 untuk varian 12/256GB pada saat rilis. Penurunan harganya masih sama kayak 2 bulan lalu, di kisaran 3,5 juta menjadi 7,4 jutaan aja. Untuk spesifikasi dan harga Oppo Reno 6 Pro 5G terupdate ada di scene berikut ini. Produk 5 yang direkomendasiin adalah Black Shark 4. Bang Bewok pun secara pribadi sebenarnya udah pernah nge-review produk ini ya. Dan menurut Doi, secara performa HP ini udah sama sekali nggak perlu diragukan lagi. Karena untuk varian tertingginya, pas coba dipel main PUBG Mobile di settingan HDR Extreme, hasilnya tuh lancar banget tanpa adanya frame drop. Terus pas dites main Mobile Legends, karena HP ini entah kenapa Bang Bewok langsung kelihatan jadi kayak fast hand gitu loh, saking lancarnya. Soalnya selain karena layarnya yang punya refresh rate super tinggi, si Black Shark 4 ini juga nggak ngalamin frame drop sama sekali pas dipakai push rank. Poin yang bikin dia ngerasa kalau Black Shark 4 ini makin joss buat ngegame adalah karena Black Shark 4 ini udah support fitur fast charging super cepat yang diklaim bisa ngecas dari 0 sampai full 100% cuma dalam waktu 17 menit aja. Poin ini jelas bakalan cocok banget buat kalian yang punya mobilitas tinggi guys. Oh ya, fitur terbaik yang menurut Nidya hadir di smartphone ini adalah tombol shoulder triggersnya, dimana tombol ini merupakan solusi terbaik dalam hal mobile gaming. Karena tombol ini memberikan umpan balik taktil yang lebih baik, kontrol, dan waktu respons yang lebih cepat. Dibanderol dengan harga Rp8.499.000 untuk varian 8/128GB pada saat rilis. Sekarang harganya udah turun sekitar Rp704.000, jadi Rp7.095.000. Ya emang masih lumayan sih harganya. Untuk spesifikasi dan harga Black Shark 4 terupdate ada di scene berikut.
Next, buat kamu yang lebih hobi fotografi dibandingin game, nih dia juga punya rekomendasinya nih, yaitu Vivo X60. Secara kualitas kameranya sih, kita sebenarnya udah nggak perlu ragu ya, mengingat konfigurasi kameranya ini udah co-engineered by Zeiss Imaging System, sehingga kita udah bisa menghasilkan kualitas foto dan video yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, selain kualitas kamera yang oke punya, pas Bang Bewok nge-review HP ini kemarin dan ngetes Antutunya, hasil skor yang didapetin sama smartphone ini mencapai 628.280 poin, yang menurut media juga udah cukup tinggi dan sejajar dengan flagship smartphone lain pada masanya. Pas dipakai buat main game berat kayak PUBG Mobile pun kualitas gambarnya terlihat sangat baik ya. Ditambah lagi settingan smooth extreme-nya tuh bisa ngebantu ningkatin gameplaynya banget. Cuma sayangnya nih pas dipakai main Mobile Legends, settingannya cuma ada di high. Terakhir pas dicoba buat main Genshin Impact di settingan high 60 fps, detailnya masih terasa tajam loh. Meskipun masih sedikit ketemu patah-patah dan back covernya juga agak anget pas dipakai main rada lama. So, menurut media nih ya, baiknya sih main Genshin Impact di settingan default 30 fps aja, biar lebih lancar jaya. Meneruskan desain yang sama persis dengan pendahulunya, yaitu Vivo X50 series, membuat feel dengan menggunakan HP ini tetap ringan dan tipis, dengan berat cuma 176 gram aja. Frame bodinya punya material aluminium yang ngebikin desain Vivo X60 semakin terlihat premium. Dan terkait harganya, meskipun dibanderol dengan harga Rp7.999.000 untuk varian 8/128GB pada saat rilis, sekarang harganya juga udah turun sekitar 1,4 jutaan. Jadi 6,5 jutaan aja loh price bukannya. Untuk spesifikasi dan harga Vivo X60 terupdate ada di scene berikut. Tadi di produk pertama ada Poco F4, kali ini ada versi lebih murahnya nih, yaitu Poco F3. Pertama kali rilis sekitar 2 tahun lalu dengan harga 5,5 juta, sekarang HP yang bisa dipakai main Genshin Impact dan PUBG Mobile rata kanan ini harganya jadi sekitar 4,8 jutaan aja. Meskipun ya beberapa bulan lalu sempat ada yang jual di angka 3,8 jutaan sih, tapi sekarang udah nggak ada lagi nih, paling secondnya aja yang harganya segitu. Smartphone yang emang ditargetkan untuk konsumen menengah ke atas ini membawa beberapa spesifikasi kelas HP flagship ya. Misalnya udah pakai prosesor Snapdragon 870 dengan pilihan RAM yang cukup besar 6GB sampai 8GB. Poco F3 juga dapat menjalankan multitasking dan game berat dengan lancar. Bahkan kamu bisa membuka banyak aplikasi sekaligus tanpa takut smartphone ini akan melambat guys. Selain itu Poco F3 juga udah dilengkapi dengan layar AMOLED 120Hz. Layar ini akan memberikan pengalaman visual yang sangat baik, ditambah udah ada teknologi HDR10+ di layarnya. Jadinya layarnya akan lebih kaya akan warna dengan detail dan tajam. Bahkan ketika kamu menonton video atau memainkan game, kamu tidak akan merasakan ada blur di layarnya. Cuma tetap ya, nggak ada HP yang sempurna. Salah satu kekurangan Poco F3 adalah kapasitas baterai yang cukup kecil. Dengan kapasitas 4520 mAh, kamu mungkin perlu ngebawa power bank atau charger nih pas lagi di luar. Lalu kamera Poco F3 juga mungkin tidak sebaik smartphone lain yang ada di kelasnya. At least kamu masih bisa mendapatkan hasil foto yang cukup baik dengan kamera belakang 48MP untuk main kamera dan 2 kamera lain berukuran 8MP dan 5MP. Kemudian untuk kamera depan berukuran 20MP. Untuk spesifikasi dan harga Poco F3 terupdate ada di sini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mengingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kalau kamu emang anaknya into banget sama fotografi dan ngerasa X60 sebelumnya kurang nendang, mungkin kamu harus melirik Vivo X60 Pro nih. Bang Bewok juga udah pernah nge-review HP ini ya guys. Dan kalau kamu nggak mau ribet, mending tonton video full reviewnya deh di channel YouTube Pricebook. Kamu bahkan udah bisa cek intro yang kita bikin di videonya. Itu aja udah kelihatan keren banget loh hasil kameranya. Bahkan ya, meskipun dengan suasana pencahayaan low light, Bang Bewok udah buktiin sendiri kalau Vivo X60 Pro ini mampu merekam video
video dengan kualitas tinggi. Selain kualitas kameranya yang oke punya, Vivo X60 Pro juga hadir dengan kemampuan yang memungkinkan kita buat mengatur perangkat AIoT di rumah secara langsung, hanya dengan menahan tombol power selama beberapa saat. Buat kamu yang suka gaming, Vivo X60 Pro juga punya fitur yang namanya Ultra Game Mode dengan mode e-sport khusus untuk mendapatkan performa gaming yang paling optimal, sehingga kita bisa main game dengan tenang tanpa gangguan notifikasi yang masuk. Namun, hal yang agak sedikit nih dia sayangkan nih, HP ini tuh nggak didukung sama kualitas audio yang mumpuni. Soalnya Vivo X60 Pro ini speakernya masih mono. Ya meskipun makin kesini nih dia ngerasa makin wajar sih, mengingat Vivo V29 terbaru aja speakernya juga masih mono. Dibanderol dengan harga Rp9.999.000 untuk varian 12/256 GB pada saat perilisannya. Sekarang udah turun harga sekitar 3,6 juta lebih menjadi Rp6.350.000. Untuk spesifikasi dan harga Vivo X60 Pro terupdate ada di scene berikut ini ya. Sekalian ini DJ pamit, cobalah!